Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan saham-saham dari sektor properti. Lanjut, saham pertama ada BES yang ditutup di 108 terkoreksi 2,7%, asing net sell. Kalau dibuka semuanya BES di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BES netral kalau dilihat dari badan detektor. Tapi kalau seperti ini nih peluang besar ya. Ini potensi besar sih bisa lanjut downtrend. Pokoknya kita lihat ini 100 ya, 100 supportnya. Kalau sampai jebol minggu depan udah valid downtrend ya. Kalau memang mau bagus minggu depan tuh mestinya di atas 115 lagi minimal ya. Dan kalau melihat ini, investor menanti sinyal suku bunga AS jelang rilis keputusan FOMC nanti malam kalau nggak salah ya. Nah itu kalau para analis bilang itu kemungkinan besar The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Tapi kita lihat aja kalau secara teknikal BES ini downtrend. Kenapa harusnya ya bertahan di atas 115? Gagal bertahan. Jadi saat ini kita lihat nanti di 100 atau dia minggu depan balik ke atas 115. Itu aja dulu untuk BES saat ini ya, menurut saya belum menarik. Kenapa? MACD-nya juga dead cross mengarah ke bawah melewati perbatasan garis nol. BES belum menarik saat ini. Lanjut, ASRI yang ditutup di harga 185 menguat 3,35%, asing net sell. Kalau dibuka resminya ASRI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ASRI terlalu dalam juga turunannya. Kalau memang mau bangkit, mau bagus, dia harus ada rejection maksimal minggu depan balik ke atas 200. Kita lihat ya. Indikasinya kalau menurut saya kalau dia sampai jebol 180-nya lemah. Ya saya masih punya nih ASRI ya, lumayan 25% portfolio. Kalau cut loss itu ya sebenarnya nggak masalah, tapi sayang ya. Karena profit yang saya kumpul sampai September itu hampir setengahnya dimakan oleh ASRI ya. Itu bayangin hampir 50%-nya dimakan oleh ASRI aja. Nah itu ya. Kalau kita nggak disiplin, kalau kita seperti saya nih menghitung, menggabungkan dengan news, dengan sentimen cut trade, tapi kan masih sebulan ke depan. Harusnya ya itu ya. Manusia nih kadang yang susah dikendalikan tuh dirinya sendiri. Musuh dia itu dirinya sendiri. Yang harusnya saya tuh stop loss dulu lah. Ya, stop loss dulu dan udahlah. Pasrahkan aja tuh 220 tuh jebol 220 ya. Iya nih 220 ini nih. Jebol nggak usah nunggu 200 diturunin nih malah diam. Ya seperti itu ya. Apakah Bapak Ibu juga mengalami seperti saya ya? Kalau saya ya ada 1-2 saham aja sih ya, karena ada story ya, untuk seharusnya biarpun ada story out dulu lah, karena kita bisa cari di saham lain. Nah itu ya. Jangan dicontoh tuh buat Bapak Ibu yang kalau mau belajar membuat sistem trading itu harus disiplin. Kalau takut rugi, banyak rugi terus, Bapak Ibu pakai dana kecil dulu. Karena belajar saham, belajar teknikal tuh nggak seperti belajar di sekolah. Ya biayanya mahal, apa kita bisa pakai modal kecil. Nanti naik bertahap modal. Nah itu, dan ilmunya Bapak Ibu bisa pakai seumur hidup dan bisa Bapak Ibu wariskan. Nah itu enaknya ilmu trading ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Nah seperti itu ya. Kita lihat aja ASRI. Saya juga sudah mulai putus harapan di ASRI ini. Ya kalau memang harus stop loss saja nanti. Itu ya. Tapi gambaran saya kalau memang mau aman, sok rebound lanjut. Dan ya kalau bisa minggu depan tembus 200. Terlalu dalam sih kalau dia sampai ke 160 EMA 200-nya nih. Downtrend beneran ya. Tapi kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan balik ke atas 200 ASRI. Lanjut. APLN yang ditutup di 113 terkoreksi 0,87%, asing net sell. Kalau dibuka resminya APLN di distribusi. Lanjut teknikalnya, APLN 110 108 jebol udahlah downtrend ke bawah. Dalam nggak? Potensi dalam. Ya hati-hati, 108 jebol minimal ke 197 dia. Tapi di saham downtrend pasti ada potensi mantul, ada. Tapi Bapak Ibu cari profitnya jangan lebar-lebar lah. Kalau dikasih 5%, 3% udah bungkus. Asal profit aja bungkus kalau dapat di support. Kita lihat ya. Ini momennya memang minggu ini dan minggu depan. Kalau minggu depan dia jebol 110-nya udah. Menurut saya gagal juga APLN.
Itu aja. Lanjut. BSDE yang ditutup di 1075 terkoreksi 0,92%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BSDE di distribusi. Langsung saya ketiknya BSDE juga. Kalau BSDE sih 1000. Kalau dia jebol 1000, minggu depan udah gagal. Downtrend ke bawah. Lanjut. Ya, itu aja untuk BSDE. Lanjut. CTRA yang ditutup di 1190 menguat 4,84%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya CTRA diakumulasi. Langsung saya ketiknya CTRA malah mantul dari support uptrend channelnya yang terbentuk dari semenjak 2020. Ya, ini masih konsisten uptrend dia. Jadi aman gak? Masih aman. Kecuali waduh tinggi juga ya. Jauh juga dari support. Kalau dia sampai jebol 1100-nya nggak usah minggu depan, ya udah selesai juga. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yang punya harga di 1100, ini kan udah 9% atau 8% lebih. Pokoknya sisakan setengah lah. Kalau sisa 4,5%, dia setelah gagal menembus 1100 turun lagi, TP dulu. Jangan gara-gara nanti aja. Saya kan bilangnya kalau dia jebol 1100 baru stop loss. Ya ini kan Bapak Ibu dalam kondisi profit kalau beli di 1100 hari kemarin atau hari sebelumnya. Ya janganlah dibuang atau malah stop loss sudah 9%, 10%, apalagi dia tembus 1200 itu hampir 9%, ya sisakan setengah lah. Kalau dia sisa setengah profit Bapak Ibu, ya udah TP aja, jangan sampai balik BP. Kalau sudah 9% di atas 8% tuh jangan sampai balik BP ya, rugi-rugi waktu. Itu aja untuk CTRA. Kita lihat besok dan minggu depan mampu nggak tembus 1200. Hati-hati kalau jebol 1100. Lanjut downtrend. Lanjut Demas yang ditutup di harga 162 menguat 0,62%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Demas diakumulasi. Langsung saja ketiknya Demas. Pokoknya Demas kalau dijebol 159 downtrend juga. Siap-siap turun. Hati-hati. Ya. Dia kemarin kan gagal lagi menembus 165-nya. Nah, kalau minggu depan tembus, harusnya serius bangkit. Gak ada cerita lagi nggak bangkit. Kalau bisa tembus 165. Jadi lebih baik buy on breakout atau beli sekarang stop loss 5756. 157, 156. Ya, untuk Demas. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LPKR yang ditutup di 115 terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat bukan resminya LPKR ada distribusi. Langsung saja ke linknya LPKR belum aman kalau belum tembus 120. Kecuali hari ini atau Senin tembus 120. Dan perlu hati-hati kalau LPKR hari ini atau minggu depan jebol 110. Lanjut turun. Minimal ke 100. Hati-hati ya untuk LPKR. Lanjut. Piwon yang ditutup di 440 menguat 2,32%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Piwon di distribusi. Langsung saja ke linknya Piwon saat ini. Langsung saja ke linknya Piwon di support yang harus dijaga karena di situ ada EMA 200-nya. Kalau dia sampai jebol 430 ya udah lanjut downtrend. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari sungai ke sungai, dia kebetulan tepat di Fibonacci retracement golden ratio 61,8. Jadi kalau sampai turun di bawah 430 gagal, udah buang aja. Kalau Bapak Ibu ada beli hari kemarin atau mau beli hari ini, turun dari itu buang. Kemana arahnya belum pasti ini. Kita lihat bagaimana kondisinya ya. Kalau pandangan saya kalau dia untuk mengkonfirmasi kembali uptrend itu harus menembus 480 untuk P1. Apakah dia sideways dulu? Ya yang penting jangan sampai hari ini atau minggu depan dia kembali turun di bawah 430, berarti lanjut downtrend. Kalau melihat pola yang terbentuk dari atas ini bisa juga dibilang pola top and under terbalik. Ini harusnya sudah tercapai penurunannya dan ada pola dead cat bond nih. Dan ya sampai seharusnya kalau memang mau bangkit hari ini selesai koreksinya ya, minggu ini juga selesai koreksinya dan pelan-pelan minggu depan arahnya 480 minimal untuk P1 kalau benar. Tapi kalau hari ini koreksi lagi ya udah 420 430 jebol selesai juga ya P1. Lanjut SMRA yang ditutup di 625 menguat 3,3%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMRA diakumulasi.
Langsung saja ke tekniknya, SMRA juga harus rebound. Kalau SMRA nih pakai toleransi sama EMA 200-nya. Kalau jebol EMA 200-nya gagal juga, ya udah lanjut downtrend, itu bisa ke 480 untuk SMRA. Hati-hati ya untuk SMRA saat ini. Jadi seperti itu aja ya untuk SMRA. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 580 downtrend, lanjut ke bawah. Mungkin sideways, bisa jadi sideways, tapi agak lama dia sideways di bawah. Kalau sampai jebol 580-nya nih, support kuatnya itu ada 480. Ada di 480. Berarti masih sideways kan? Belum bangkit nih. Perkiraan mau bangkit ya. Tapi kalau kondisi seperti ini ada peluang nggak bangkit. Mudah-mudahan lah ya. Bangkitnya untuk SMRA harus rebound. Dia harus bertahan di atas 580. Itu aja, lanjut. Pani yang ditutup di harga 16.800 terkoreksi 0,59%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya Pani di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Pani mantul lagi dia dari 16.000. Jadi gimana nih? Kita lihatlah. Kalau saya sih nggak berani masuk sudah Pani. Dan saya masih ada Pani follow the trend. Jadi sekarang ya saya mungkin kalau sampai hari ini atau besok Senin minggu depan dia jebol lagi 15.800, mungkin saya TP aja udahlah. Mungkin udah selesai. Ya kalau dia naik gimana? Nyesel dong, nggak ada penyesalan dalam trading nih ya. Kalau Bapak Ibu mau bertahan di market, jangan ada perasaan untuk menyesal setelah profit. Kalau misalnya cut loss menyesal, biasanya susah berkembang. Ya, kita kalau memang profit TP dan sahamnya naik lagi ya syukurin. Karena itu TP profit juga, walaupun nggak sebesar. Karena nggak mungkin Bapak Ibu sempurna 100% selalu tepat. Analisanya tepat, harga jualnya habis Bapak Ibu jual terus sahamnya turun terus, nggak ada lagi naik-naiknya. Itu mustahil. Itu aja untuk Pani saat ini. Hati-hati kalau dia jebol lagi 15.800-nya. Bisa sinyal ya turun untuk Pani. Lanjut, DELT yang ditutup di harga 173 terkoreksi 1,7%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya DELT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, DELT. Aduh jelek DELT ya. Mantul nggak kira-kira 130 ya, kita lihat aja indikasinya sudah ya jelek, terlalu dalam lah kalau menurut saya turunannya. Kalau memang ada sentimen cut trade ya hari di November ini harusnya dia tuh nggak jebol EMA 200-nya ini jebol ya, terlalu dalam. Tapi kalau tiba-tiba flow-nya tiba-tiba naik lagi ya itu memang di luar kendali. Tapi secara teknikal, secara histori, secara umum ini pandangannya terlalu dalam turunannya. Kalau memang masih ada sentimen mau dikerek naik, itu kecil kemungkinan kalau dia turun dari harga tertingginya itu turun sampai 26%. Itu terlalu dalam menurut saya. Kalau memang mau bagus itu 200, jelek-jeleknya EMA 200-nya ini dijaga. Tapi kan ini dijebolin juga. Ya, jadi itu. Kita lihatlah 170 bertahan nggak. Jadi seperti itu aja untuk DET. Lanjut, saham terakhir ada SSIA yang ditutup di harga 1105 terkoreksi 2,21%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SSIA sama aja antara akumulasi dan distribusi, seimbang. Langsung saja ke tekniknya, SSIA kita lihat 1100 ini pertahanannya terakhirnya. Kenapa? Karena dia ada membentuk pola cup and handle miring. Nah kalau jebol tuh minimal tuh ya EMA 200 nya 980 minimal arah, dan bisa turun lebih dalam bisa. Ini kalau mau persimpangan jalannya nih harus rebound. Hari ini harus rebound. Ya, kita lihat aja mampu nggak rebound SSIA hari ini. Kalau melihat dari EMA CD-nya itu sudah dipastikan sinyal turunnya lebih kuat ya. Karena Bapak Ibu lihat nih ada bearish divergence, harga sahamnya naik dan EMA CD-nya turun atasnya. Nah, ini level psikologisnya tuh 1100, mudah-mudahan bertahan untuk trade jangka pendek. Mungkin gak dia reversal dari EMA 200-nya mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih toleransi sampai bawah, kalau misalnya gagal naik dan terus turun, Bapak Ibu siap nggak? Siap nggak cut loss 12-13%? Bahkan lebih nih. Ya 13%. Siap nggak kalau beli harga sekarang? Atau stop loss dulu kalau dia gagal bertahan ke 1100, mungkin di 1070, 3%. Kalau saya sih mending saya out dulu. Karena daripada nanti itu pasti
nggak akan cut loss lagi biasanya. Kalau udah 3% nggak mau stop loss karena berharap ada mantul di bawah jebol lagi, itu biasanya nggak mau cut loss juga. Berharapnya muncul terus. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja untuk saat ini SSIA ya. Kita lihat bertahan nggak di atas 1100. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.